Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sejarah Amerika akan menjelaskan mengenai rekonstruksi negara-negara selatan pasca Perang Saudara. Yang pertama dibahas adalah situasi negara-negara selatan pasca Perang Saudara. Dampak dari Perang Saudara sangat besar. Adapun dampak-dampaknya yaitu: pertama, Amerika Serikat tetap merupakan satu kesatuan yang kuat. Yang kedua, memungkinkan Amerika Serikat berkembang menjadi world power. Yang ketiga, dengan menghancurkan perbudakan menunjukkan bahwa Amerika Serikat mampu mempertahankan prinsip demokrasinya. Setelah Perang Saudara, kondisi negara-negara di selatan mengalami kerusakan fisik yang sangat besar. Masyarakat kulit putih di selatan kehilangan sistem perkebunannya. Master kehilangan investasinya dalam perbudakan India dan Mesir. Masa rekonstruksi di Amerika Serikat wilayah selatan berlangsung sekitar tahun 1865 hingga 1876. Masa rekonstruksi ini adalah masa penataan kembali masyarakat Amerika di wilayah selatan yang dilakukan setelah Amerika Serikat mengalami kehancuran akibat The Civil War atau Perang Saudara yang berlangsung selama 4 tahun. Di dalam lembar sejarah Amerika Serikat, masa perkembangan kembali yang terjadi antara 1865 hingga 1876 dikenal sebagai masa rekonstruksi. Selanjutnya, dampak di bidang politik dari Perang Saudara ini yaitu: dampak Perang Saudara 1861 hingga 1865 yang terjadi di wilayah selatan telah menjawab dua permasalahan. Yang pertama adalah orang-orang kulit hitam yang dianggap sebagai barang bergerak di dalam institusi perbudakan dapat dimerdekakan. Yang kedua adalah penaklukan konfederasi dan mengembalikan supremasi pemerintahan federal. Orang-orang di wilayah selatan beranggapan bahwa yang menjadi persoalan utama adalah masalah sosial dan ekonomi. Namun, ternyata ada permasalahan yang tidak bisa dipungkiri, yaitu menegakkan supremasi politik kaum Republik. Kebijakan Partai Republik adalah mencegah negara-negara bagian selatan kembali ke dalam Union di dalam kontrol kaum Demokrat. Untuk mencegah hal tersebut, maka banyak orang kulit putih di selatan dicabut hak politiknya dan orang-orang kulit hitam diberi hak politik. Di penghujung masa rekonsiliasi dengan negara-negara bagian di selatan yang kalah dalam Perang Saudara, Presiden Abraham Lincoln mati dibunuh oleh penembak gelap yaitu John Wilkes Booth. Selanjutnya ada di dampak perkebunan. Pada Perang Saudara antara utara dan selatan menimbulkan persoalan pokok yang dihadapi pemerintah Amerika Serikat, yakni bagaimana memulihkan kesatuan nasional yang telah tercerai-berai akibat suatu peperangan dan segera dilakukan rekonstruksi untuk perbaikan masyarakat di wilayah selatan yang sangat terpuruk akibat kekalahan perang. Jalan keluar persoalan ini yakni bagaimana cara pendekatan baru yang efisien dan efektif bagi pemerintahan Amerika Serikat guna merekonstruksi wilayah selatan yang kondisi masyarakatnya terpuruk akibat kekalahan perang tersebut. Dalam keadaan tersebut, ada beberapa anggapan tentang permasalahan yang dialami oleh pihak selatan. Anggapan tersebut ada yang bersikap kasar seperti wilayah selatan sebagai pihak pemberontak memang sudah sepatutnya diberi hukuman yang setimpal. Tapi ada yang beranggapan permisif dan lunak serta ikhlas dalam menanggapi serta melakukan rekonstruksi. Selanjutnya adalah di bidang industri. Setelah terjadinya Perang Saudara pada tahun 1865, membuat imigrasi bertambah banyak. Kota-kota besar
timbul akibat imigrasi tersebut. Perindustrian menjadi maju dan meluas, yang mendapat dorongan oleh pendapatan-pendapatan baru dan meningkatnya jumlah penduduk. Orang menggali arang batu dan menghasilkan baja untuk memberi tenaga bahan bagi perindustrian yang makin besar. Minyak dipompa dari dalam tanah bermiliun-miliun barrel banyaknya, dan jalan kereta api aktif kemana-mana, melintasi benua dan menghubungkan kedua pantai. Tenaga listrik dipergunakan untuk penerangan, menjalankan mesin-mesin dan perhubungan langsung. Pasca Perang Saudara 1861 hingga 1865, diharapkan pemerintah Amerika Serikat dapat memperbaiki kehidupan masyarakatnya, khususnya yang berada di wilayah selatan yang mengalami masa keterpurukan sebagai dampak Perang Saudara antara pihak selatan dan pihak utara yang berlangsung selama 4 tahun, yaitu 1861 hingga 1865. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai rekonstruksi oleh Abraham Lincoln. Abraham Lincoln merupakan presiden ke-16 Amerika Serikat. Nah, Abraham Lincoln merupakan seorang yang sangat menentang adanya perbudakan. Beliau menganggap bahwa perbudakan sebagai kejahatan. Nah, ia menyatakan bahwa semua perundang-undangan nasional harus dilakukan dalam kerangka prinsip kedaulatan, bahwa perbudakan harus dibatasi dan dihapuskan. Nah, pada masa pemerintahannya, Abraham Lincoln mengeluarkan dekret yang memerintahkan penghapusan perbudakan melalui Proclamation of Emancipation pada tahun 1863 dan menambahkan pasal ke-13 ke dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1865. Nah, dan pada tanggal 1 Januari 1863, Presiden Lincoln ini mengeluarkan suatu proklamasi emansipasi yang membebaskan budak-budak di negara bagian pemberontak dan mengajak mereka untuk bergabung dengan pasukan bersenjata dari utara. Nah, jadi peran Abraham Lincoln dalam penghapusan perbudakan ini sangatlah besar. Nah, selanjutnya bagi daerah utara, peperangan telah menghasilkan pahlawan yang lebih agung dalam diri Abraham Lincoln, seorang yang berhasrat menyatukan kembali Uni, bukan dengan kekerasan tapi melainkan atau dengan kehangatan dan keramahan. Nah, proses rekonstruksi itu sendiri yaitu pada dasarnya telah dicanangkan sebelumnya oleh Abraham Lincoln sebelum Perang Saudara berakhir. Rekonstruksi yang telah dipersiapkan itu merupakan rekonstruksi dalam bidang politik. Jadi berkaitan dengan penggabungan negara bagian selatan yang telah memisahkan diri dari Uni. Nah, sistem perbudakan yang menyiksa kehidupan orang-orang kulit hitam di Amerika bisa dihapuskan setelah adanya masa rekonstruksi itu sendiri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya ya. Kali ini kita akan lanjutkan yaitu di materinya, yaitu di rekonstruksi oleh golongan radikal ya teman-teman. Nah, ini kaum radikal ini sangat menentang sikap dari Abraham Lincoln ya, yang membebaskan perbudakan dengan memberikan kompensasi pada para pemilik budak ya. Nah, di sini dia juga menganjurkan kepada negara-negara selatan untuk tidak meratifikasi amandemen 14 ya teman-teman. Nah, kelompok ini menentang sikap Lincoln ini yang membebaskan perbudakan dengan memberikan kompensasi kepada
pemilik budak. Nah, kelompok radikal ini menginginkan abolisi tanpa adanya kompensasi. Nah, setelah Lincoln terbunuh, nah ini tragis ya. Nah, Johnson mengubah politik rekonstruksi bukan semata-mata untuk memperbaiki sikap. Nah, kelompok radikal melainkan memperbaiki tatanan sosial, ekonomi, dan politik di seluruh negeri yang tidak lagi mengakui perbudakan ya. Nah, setelah program rekonstruksi, seluruh perbudakan dibebaskan dan hak negara bagian untuk memisahkan diri dari Union dihapuskan. Nah, negara-negara bagian utara dapat mengontrol ekspansi ke arah barat. Diindustrialisasi di kawasan itu dapat dilaksanakan tanpa adanya tantangan dari negara-negara selatan. Namun demikian, kelompok Republikan radikal masih menuntut agar program rekonstruksi tersebut meliputi semua aspek kehidupan sosial, nah, ekonomi dan politik di negara-negara selatan. Nah, untuk menjaminnya tertanamnya nilai-nilai antara seluruh negeri ya, teman-teman. Nah, sebagai salah satu keberhasilan rekonstruksi ini adalah tampilnya warga kulit hitam sebagai anggota parlemen. Namun demikian, walaupun di negara-negara bagian yang mayoritas penduduknya warga kulit hitam, orang-orang negro tidak berhasil menguasai mayoritas anggota parlemen. Itu apanya ya. Nah, di Carolina Selatan, Mississippi, dan Louisiana yang lebih dari 50% penduduknya berkulit hitam. Nah, parlemen tetap dikuasai oleh orang kulit putih ya. Nah, hanya di Carolina Selatan warga kulit hitam menjadi menguasai atau penguasa majelis rendah parlemen serta anggota senat. Nah, di negara-negara tersebut tidak terdapat gubernur dan anggota badan yudikatif dikuasai oleh warga kulit hitam. Nah, teman-teman itu. Nah, akhir dari rekonstruksi yaitu kebebasan. Ini kita slide-nya dulu ya. Nah, walaupun amandemen ke-15 melarang setiap warga negara sebagai mensyaratkan hak pilih berdasarkan warna kulit atau kelompok etnis, sebagian kulit putih masih memperlakukan kulit hitam sebagai warga kelas 2. Nah, ini dianggap punya kelas-kelas tersendiri dari antara kulit putih dan juga kulit hitamnya gitu ya, teman-teman. Nah, anggota tahun 1880 dan 1920 melalui Jim Crow Laws. Nah, warga kulit hitam masih dihadapkan pada keperlakuan kasar atau dicegah untuk menggunakan hak suaranya agar mereka terpisah dari kulit putih. Nah, gitu ya awal kisahnya, teman-teman. Nah, setelah rekonstruksi, kebebasan terbesar oleh kulit hitam dalam bidang agama. Mereka ini berhasil membangun 10.000 gereja. Wow, gereja ya. Nah, yang anggotaannya terbatas pada warga kulit hitam itu tersendiri, teman-teman. Para menteri dan anggota Kongres kulit hitam bersama mengembangkan sense of independence ya, atau rasa kebebasan serta keterampilan baru dalam mengembangkan institusi sosial gitu, teman-teman ya. Nah, untuk meningkatkan status sosial mereka, orang-orang negro ini sangat berkepentingan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi mereka. Namun demikian, mereka masih menghadapi kesulitan dalam bentuk modal, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan lahan-lahan pertanian juga. Nah, cara yang paling praktis untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menjadi penyewa tanah pada pemilik tanah yang mungkin bekas pemilik budak ya, dengan setengah warga negro yang pernah dipersoalkan hak pilihnya karena tidak memiliki pendidikan yang seimbang dengan warga kulit putih, memandang pendidikan merupakan sarana untuk meraih sukses ekonomi dan politik. Segera memasuki sekolah-sekolah ya. Mereka juga mendapatkan bantuan dari organisasi-organisasi di gereja di negara-negara utara yang masuk ke universitas. Nah, walaupun amandemen ke-15 melarang setiap warga negara masyarakat gitu ya pilih berdasarkan warna kulit putih atau etnisnya, sebagian warga kulit putih masih diperlakukan sebagai warga kulit kelas
kedua gitu ya. Nah, dari akhirnya teman-teman, perjuangan untuk menghapuskan sistem kasta yang ditandai dengan warna kulit, yaitu kulit putih dan kulit hitam di Amerika ini. Nah, sistem kasta putih seperti yang dituntut oleh Tennessee serta pada para pemimpin Republikan radikal yang banyak pemimpin kulit hitam selama rekonstruksi tidak pernah berhasil. Amerika Serikat tetap merupakan negara yang menempatkan supremasi kulit bahkan sampai sekarang. Kemungkinan ya, karena saya nggak dari Amerika, jadi kita baca-baca aja tuh teman-teman ya. Masih sampai saat sekarang ternyata ya. Oke, akhirnya itu ya kesimpulan dari materi kita pada video kali ini. Jika ada pertanyaan ataupun masukan silahkan aja di komen ya teman-teman. Oke, itu aja, sampai jumpa di pelajaran berikutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.